Martin Adrian Riawaru, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi Ibu Dr. Kiki Ida Mawati Dambaban. Selamat pagi Pak Darwan, orang biasa sudah muncul, sudah hadir. Selamat pagi Pak Alexander Pandi. Ya, saudaraku, selamat pagi. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak pernah terjatuh tanpa seizinmu. Seumur hidupku, memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Iya, baik Bapak Ibu, eh, saya menyapa kembali Bapak Alexander Pandi. Selamat pagi, Shalom. Kemudian Pak Martin Adrian Rewaru, selamat pagi, Shalom. Pak Darwan, Bapak Dr. Darwan Putra Tambunan, Esmis ya, MTH. Selamat pagi, Shalom. Pak Pendeta Yosua S. Tanujaya, selamat pagi, Shalom. Bapak Ronald Pati Nasarari, selamat pagi, Shalom. Ibu Yulianti, selamat pagi, Shalom. Dokter Gigi Ida Mawati Nababan, selamat pagi, Bu, Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan melihat sekilas Yayasan Rumah Orang Biasa yang diketuai, dipimpin oleh Bapak Darwan Putra Tambunan. Baik, silakan Ibu Lydia, kita akan mengenal profil. Masyarakat punya banyak cara untuk membantu sesama di tengah peningkatan kasus positif COVID-19 saat ini. Di Kota Denpasar, untuk berbagi tidak perlu mewah, tetapi dengan hati yang tulus untuk membantu sesama warga yang membutuhkan. Seperti yang dilakukan Darwan Tambunan, pemilik Pawon Bukeli yang beralamat di Jalan Bulu Indah Denpasar. Setiap hari, keluarga Darwan Tambunan menyumbangkan makanan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Darwan yang dibantu istri, anak, dan orang tuanya ini memproduksi makanan pada sebuah warung kecil yang sekaligus tempat tinggal mereka untuk berjualan kue sehari-hari. Dengan memberikan makanan kepada warga isoman yang berharap dapat meringankan beban sesama. Masyarakat atau warga yang menjalani isolasi mandiri diberikan makanan 2 kali sehari. Makanan diantar langsung ke rumah warga isoman yang digantung pada pintu gerbang. Setiap hari ada warga yang membutuhkan makanan yang diterima melalui pesan WhatsApp. Setiap hari Darwan Tambunan dan keluarga rata-rata menyiapkan 140 pak makanan kepada warga isoman yang beralamat di Kota Denpasar, Nusa Dua, hingga Gianyar. Kami lakukan ini ya dengan setulus hati ya, seperti yang apa kami dapat, yaitu secara manusia kami juga kekurangan, terdampak pekerjaan kami. Tetapi yang kami lakukan adalah bagaimana menabur, memberi dalam keadaan kesusahan. Kita susah, tetapi apa? Ya, kami lihat potensi apa yang kami punya di dalam internal. Dalam keadaan apapun harus kita melakukan nilai kasih kepada seluruh umat. Makanan gratis ini diberikan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Makanan akan diberikan selama 7 hari dengan sebelumnya menyertakan hasil positif swab PCR dan antigen. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Semua pertanyaan seperti ini. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih berkat-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar kebenaran firman. Engkau yang memberikan kami hati dan pikiran untuk kami fokus pada kebenaran firman. Kami belajar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Pujilah Engkau Yesus, dan kami bersyukur mengampuni dosa kesalahan kami. Agar apa yang kami ucapkan, kami mohon, kami minta melalui doa-doa kami layak kau dengar, Engkau jawab Bapa, sesuai dengan iman percaya kami, terlebih perbuatan kami yang menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi, shalom buat kita Selamat semuanya. pagi, Salam Shalom. damai sejahtera, sukacita buat kita semua. Terima kasih Bapak Pastor Melki, dan Terima kasih Pak Darwan. kepada seluruh Bapak, Ibu, rekan-rekan, para sahabat yang ada di Zoom GBI Anastasis ini. Bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama tetap dapat berdoa bersama, kita tetap dapat bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Perkenalan saya adalah saya
mohon izin kepada seluruh pendeta, hamba Tuhan, misionaris, evangelis, ya para majelis gereja yang ada di Zoom ini, dan saya juga bersyukur kepada Pak Nathan yang telah memberikan kesempatan dan Ibu Lydia pada pagi hari ini untuk saya bisa memberikan sharing ya kesaksian hidup saya, dan di sini banyak orang-orang yang saya hormati, dan bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu, lebih dari Bapak Ibu sekalian, dan kita saling belajar, saling mengisi dan mengingatkan. Dan saya, profesi saya ini adalah sebagai seorang baker, kita produsen. Saya produsen untuk roti, ya namanya roti hidup. Kalau di Bali, di seputaran warung-warung, ya, dan uh, uh, toko-toko, ya itu ada kita supply namanya roti hidup, dan kita juga produsen untuk kue kering. Kita produsen pia, kita juga produsen pai susu, namanya untuk oleh-oleh khas Bali. Dan kami bersama istri kawin 18 tahun yang lalu, punya 2 orang anak, ya. Mungkin tadi ada share screen, Ibu ini bisa ini kan, sambil kita ini lanjutkan. Punya 2 orang anak, anak saya yang pertama kelas 1 SMA laki-laki, yang kedua kelas 5 SD perempuan. Dan saya kawin dengan istri saya ini, istri saya dari kepercayaan keturunan. Ini ceritanya berbeda lagi. 1 minggu saya kenal, minggu kedua saya ajak dia kawin, minggu ketiga dia dibaptis, dan kami melakukan som pranikah, ya, bimbingan pranikah. Dia harus dibikin marga, ya. Nama saya Darwan Tambunan, istri saya namanya Li Mehua. Dari namanya dia Li, bunga Li itu C-nya, marganya Mehua, bunga yang sangat bagus. Dan karena beda budaya, beda kepercayaan segala macam, agak sulit, dan kami tidak pernah pacaran, tidak pernah jadian, tetapi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat langsung kawin. Orang bilang apa? Paling-paling sudah bunting kan begitu Pak Melki. Iya dong. Kok nggak pacaran, nggak apa kok tiba-tiba kawin begitu? Karena memang waktu itu saya masih jahat juga, saya masih punya pacar dan segala macam. Tapi ini cerita yang lain, nanti kita lain waktu kita bisa sharing mengenai yang ini. Tapi ya perjalanan kami kawin 18 tahun, dan sampai saat ini kami tinggal di Denpasar. Dan dulu saya dilahirkan dari seorang bapak saya almarhum, bapak saya Katolik, kakek saya namanya Kiai Haji Muhammad Yasin Tambunan, ya. Kakek saya pemilik pondok pesantren yang ada di kampung kami di Sumatera Utara, di Tapanuli, di Tambunan, yaitu namanya Pondok Pesantren Kiai Haji Muhammad Yasin Tambunan. Bapak saya Katolik, ibu saya seorang Protestan. Jadi saya bersama kakak dan adik-adik saya, kami komitmen beribadah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Nah, ketika saya beribadah di Huria Kristen Batak Protestan, saya kawin dengan istri saya, dan kami diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan dan menjadi jemaat biasa. Jadi mohon maaf, saya bukan pendeta, saya juga bukan evangelis, karena nggak ada gereja yang mentahbiskan saya menjadi evangelis, Pak Pendeta Melki. Dan saya juga bukan majelis. Saya hanya bersama istri hanya sebagai jemaat biasa. Makanya kami membuat nama yayasan Rumah Orang Biasa, karena kita orang biasa, bukannya ada jabatan apa-apa, tetapi apa yang kami lakukan, kami mau belajar dipakai Tuhan Yesus secara luar biasa. Melalui pelayanan kami adalah pelayanan misi kontekstual. Misi kami itu misi tanpa tebo, tanpa denominasi, tanpa proposal, tanpa sosial media, ya kan? Jadi setiap tahun kami harus bayar kontrakan kami, dan kami setiap hari harus kerja, setiap hari harus mengurus anak-anak kami. Ada beberapa orang anak-anak yang kami bimbing dari suku-suku pedalaman, dan kami bersinergi dengan beberapa orang rekan-rekan kami, ya. Ada juga dengan beberapa orang-orang pendidik, ya, pembidik katanya kan begitu. Nah, tetapi kami lakukan melalui entrepreneur, ya. Kami memang orang produsen, saya produsen untuk di t-shirt saya bisa menyablon, menjahit kaos, celana, dan pakaian-pakaian. Istri saya produsen di makanan-makanan ringan. Tapi saat ini kami fokus, setelah COVID kami produsen di makanan ringan. Jadi kami
lebih memilih untuk sementara lebih fokus pada itu. Dan apa yang saya bagikan pada pagi hari ini itu perkenalan saya dengan istri saya dan anak-anak kami. Jadi kami melakukan kegiatan kami ini, kami tetap berjemaat di gereja lokal dan kami menjadi jemaat biasa. Jadi mohon maaf, saya bukan pendeta ini, Bapak Ibu, dan saya minta izin Puji kepada para Tuhan, puji pendeta, Tuhan. majelis, evangelis, ya, misionari sekalipun, ya, mohon maaf. Tetapi saya dulu sekolah di Bandung, saya pernah sekolah di sekolah yang namanya Polwiltabes, ya, kalau sekarang namanya Polresta, ya, Polresta Bandung. Ya, saya dulu tukang berkelahi, saya dulu tukang berzina, saya juga dulu pemakai dan uh, menjual narkoba. Narkobanya dulu jenis tipis-tipis. Ya, kalau dari Medan sih kami juga dulu menjual ganja namanya. Dan saya pernah sekolah di Polwiltabes, terus saya sekolah di sekolah kehidupan di Kebonwaru Bandung. Nah, di situ saya mengalami satu pertobatan, komitmen saya kalau keluar dari penjara ini saya mau hidup benar-benar, saya mau menyelesaikan, menyenangkan hati orang tua saya dan menyenangkan hati Tuhan tentunya, dengan saya Puji Tuhan dibimbing oleh banget. seorang ibu almarhum namanya Dorothy Marx. Ya, dia selalu mengingatkan saya untuk menjadi orang yang bernilai di mata Tuhan. Nah, saya menamatkan pendidikan saya dari Lembaga Administrasi Negara Kampus Bandung. Ya, dulu saya sebagai taruna dulu saya mau jadi akabri. Tapi saya pernah menjadi taruna di Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri, dan saya menamatkan pendidikan saya di Lembaga Administrasi Negara Kampus Bandung, manajemen pembangunan. Ya, terus dalam pertobatan saya mengenal beberapa orang ketika saya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ketika saya uh, kawin dengan istri saya 18 tahun yang lalu, di situ kami mau belajar apa itu yang namanya misi. Jadi kami sekolah bersama istri di sekolah misiologi, satu-satunya itu di Jogja. Mungkin ada yang tahu, yaitu almarhum Bapak Eko Putranto. Jadi kami belajar misi, khusus misi. Bagaimana sih bermisi sebenarnya? Kami punya satu kerinduan dengan istri untuk belajar misi ini, dan saya tamatkan pendidikan S1, S2 sampai saya doktoral, tetapi karena istri saya sampai S2 saja, doktoral belum, karena apa? Belum punya waktu banyak dan biaya juga. Bukan berarti di sini mau minta support biaya, Pak Melki, ya kan, ini kita bicara apa adanya, kan gitu. Waktunya yang memang harus dibagi dan biayanya. Dan apa yang terjadi ketika saya belajar, memang sekolah misi ini dia ini tidak terakreditasi. Kami hanya diakui oleh pemerintah yang di Jogja ini. Akhirnya saya mengambil ujian negara, ya, ujian negara untuk ijazah ini saya mengambil dari Sekolah Tinggi Anugerah Surabaya. Jadi ijazah kita yang dari misi itu terakreditasi. Jadi saya menjadi lulusan dari sekolah misi dengan berakreditasi dari sekolah BNPT namanya. Jadi linier BNPT dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Surabaya, itu Dr. Alphonse, mungkin ada yang kenal di sini. Nah, saya salah satu alumni juga dari situ. Pagi hari ini perkenalan singkat saya ini, bahwasanya apa yang kami lakukan, apa yang kami jalani dengan istri, ya, di dalam melayani Tuhan ini nggak mudah. Tadi cuplikan video itu adalah kami lakukan 1.900 lebih orang-orang yang kami layani. 2 kali 1 hari kami kasih makan, tapi biaya dari mana? Memang kami kesulitan biaya. Waktu itu saya sempat mau jual HP saya nggak jadi terjual, ya, karena Tuhan kirim ada teman saya membawa beras karena kekurangan beras. Terus selanjutnya kebutuhannya apalagi dalam melayani itu, istri saya sudah bilang, ya kan, berhenti sajalah karena kita udah nggak punya simpanan, nggak punya uang, ya kan. Terus perhiasan mas-masan udah nggak ada dijual, tetapi banyak orang yang dibutuhkan. Nah, risiko juga tinggi. Risiko tinggi adalah apa? Orang bisa kena COVID, pandemi COVID. Nah, setelah saya melakukan itu dengan istri, ternyata apa? Harus ada komitmen antara suami istri, ya, menyangkut melayani ini. Kami juga berselisih karena istri bilang stoplah sudah, dari mana duit, ya. Saya bilang ya kita doa, nanti Tuhan siapkan semuanya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya, terus beralih selama 4 bulan.
Ya, ternyata apa? Para wartawan media cetak dan elektronik mereka setiap hari mendonasi dengan membawa makanan, minuman, buah-buahan, beras, tempe, tahu, ditaruh, sayur ditaruh di depan gerbang kami. Itu yang kami olah. Dan kami tidak pernah kekurangan selama 4 bulan itu. Puji Puji Tuhan, Tuhan. kami lakukan. Ternyata itulah jawaban. Berselisih. Awalnya sudah mau berhenti. Saya bilang enggak. Terus akhirnya kita harus pinter tahu bagaimana cara kita meramu masakan ini. Nah, yang saya bisa bagikan adalah ketika kami berselisih, ya, perselisihan ini di dalam kami melayani, begitu juga kita. Baik itu profesi apapun kita, masih banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Injil, orang-orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan, bahkan seorang pelayan Tuhan, majelis atau hamba Tuhan sekalipun, ya, seorang full timer gembala sekalipun, saya bilang gitu ya, yang belum dewasa rohani. Karena apa? Karena masih suka ribut, bertengkar. Saya sama Pak Melki ini bertengkar, ribut, ya, sama-sama melayani. Nah, masih ada nggak? Masih. Contohnya saya dengan Pak Melki, kan begitu misalnya, Pastor Melki. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 7 diingatkan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, masih banyak orang-orang yang mengaku sebagai gembala atau pelayan-pelayan Tuhan yang belum dewasa rohani karena kita ini masih suka berselisih, masih suka bertengkar, ya kan? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 diingatkan, karena kamu masih manusiawi apa duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ternyata ini manusiawi. Biasalah Pak Darwan, kata Pak Pastor Meki. Itu kan saya diganggu oleh setan, katanya. Padahal setan bilang ini, Pak Melki, nanti dulu, gua kan nggak berbuat apa-apa. Lu yang berbuat itu. Manusia duniawi lu, katanya. Keegoisian lu, ya, emosi lu, kata setan. Akhirnya setan bilang gini, Pak Darwan, ternyata ada setan yang lebih setan, katanya gitu. Ada manusia yang lebih dari setan. Nah, kalau setan bisa bicara sama saya, Pak Darwan, ternyata ada manusia yang lebih setan dari saya, dari setan, katanya gitu. Lebih iblis dari iblis. Pertengkaran atau perselisihan selalu terjadi karena apa? Karena fokus kepentingan kami, kepentingan kita kepada diri sendiri yang nggak mau dirugikan. Gua nggak mau kalah dari dia. Gua nggak mau rugi dari dia. Gua atau aku mau ya untung selalu, ya untung nggak patah, katanya. Ini orang Indonesia suka itu. Untung tidak pecah ya Pak, katanya itu. Padahal sudah jatuh, retak. Untung nggak pecah. Nah, tidak mau dirugikan, Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lah, Amin. ada iri hati, kita egois, ternyata firman mengingatkan kita. Jadi Bible mengingatkan kita bahwa kasih itu mampu menutupi segala sesuatu, khususnya apa? Kerugian untuk kepentingan kita sendiri, ego kita, ya mau menang-menangnya kita sendiri. Wah, mentang-mentang kita ini sebagai seorang yang lebih senior, sebagai seorang yang tinggi sekolahnya, ya mau doktor sekalipun, tetapi kehidupan kita nggak mencerminkan kasih Kristus, jangan kita mau menang sendiri. Ya, harus sesuai dengan Bible 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih Kristus yang sering kita dengar atau kita ucapkan. Tetapi mau nggak kita? Ya, di dalam Bible ini yang diingatkan buat kita bahwasanya kasih ini menutupi segala sesuatu, khususnya kerugian kita atau kepentingan atau ego kita masing-masing. Ciri-ciri orang yang dewasa rohani adalah selalu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Jangan bilang saya dewasa rohani kalau saya masih egois. Filipi 2:4.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bukan hanya kepentingan saya, kepentingan kelompok kita, kepentingan denominasi kita, kepentingan orang-orang yang kita satu perkumpulan, bukan. Tetapi kita harus mementingkan kepentingan orang lain juga. 2 Korintus 12 ayat 15 diingatkan buat kita. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Nggak mungkin dong. Kalau saya mengasihi musuh saya, mengasihi orang-orang yang iri, dengki, dendam kepada saya, maka nggak mungkin kasih itu semakin kurang kepada saya. Si Kristus. Amin. Yesus mengingatkan kita bahwa untuk bisa menjadi pengikutnya harus bisa menyangkal kepentingan diri kita sendiri. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bahkan untuk mencapai satu kesempurnaan kasih itu harus bisa mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Wow, ya. Baru korban duit aja kita nggak hitung-hitungan. Baru korban waktu aja hitung-hitungan. Ini firman Tuhan mengingatkan buat kita, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kalau kita bilang kita sahabat di dalam Tuhan, dalam satu pelayanan, di dalam satu misi-misi penginjilan, di dalam satu organisasi gereja atau organisasi Kristen apapun, kalau dalam Yohanes 15 ayat 13 ini ditagih buat kita sebagai orang-orang yang percaya pada Injil, maka kita untuk mencapai kesempurnaan kasih harus bisa belajar untuk mengorbankan nyawa bagi orang lain. Usahakanlah perdamaian dan pertengkaran. Roma 12 ayat kita harus mengusahakan perdamaian bukan pertengkaran. Ya, Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita hidup di dalam perdamaian. Maka dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dan 11. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, sebab ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Hati-hati. Dunia ada di jari kita saat ini. Ya, jangan sembarangan kita bikin ketikan di grup, di sosial media, di mana-mana. Ini adalah sama dengan ketika orang caci maki kita balas caci maki lagi. Firman tadi mengingatkan kita 1 Petrus 3 ayat 9 dan 11 ini, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni, kasihi. Nah, hanya orang yang bisa membawa damai yang diakui sebagai anak-anak Tuhan. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Waduh, nggak gampang pelayan Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta sekalipun kita, ya, gembala sekalipun, ya, kita harus belajar ini supaya perselisihan dalam pelayanan ini tidak kita pupuk dan tidak terjadi. Maunya kan seperti itu. Nah, berdamailah kita dan kita wujudkanlah bagaimana kita mempraktekkan kasih Kristus. Sangkal diri, pikul salib. Nggak mungkin salib saya titip Pak Melki ya. Salib saya titip dulu Pak Melki karena saya mau ini dulu. Nggak bisa. Salib kita harus kita pikul masing-masing. Titip sama istri pun tak boleh. Titip sama anak pun nggak akan bisa. Masing-masing. Sangkal diri dan pikul salib kita. Ini masih pembukaan Pak Melki. Ya, sekarang kita masuk di dalam bagaimana sih perselisihan di dalam pelayanan. Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 39. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas
ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Dalam pelayanan kadang sering terjadi perselisihan, selisih paham di dalam tim karena apa? Perbedaan pendapat, perbedaan persepsi. Ada yang sampai bermusuhan, ada yang meninggalkan pelayanan, ada yang luka batin, ada yang akhirnya seperti udahlah perusahaanmu kan misalnya GBI Anastasi A. Saya mau buka dengan teman-teman saya dengan Pak Mel ini, GBI Anastasi B. Ini perpecahan. Ini dalam pelayanan ini nyata, ya kan? Nah, ini juga terjadi antara Petrus dan Paulus. Di dalam Bible diingatkan buat kita, Galatia 2 ayat 11-14, tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Amin. Beberapa penyebab perselisihan di dalam pelayanan yang saya alami, yang saya lihat, yang saya dengar, dan yang saya tahu adalah yang pertama, dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 2 dan 3 diingatkan buat kita. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih dengan dia, berselisih pendapat. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Penyebab perselisihan dalam pelayanan yang pertama adalah beda pengajaran, beda tafsir, beda golongan. Menyebut nama ini beda, menyebut nama Alkitab pun sekarang sudah beda. Ya. Nah, sampai direvisi itu Bible. Ya, karena apa? Beda tafsir dan pengajaran. Ini penyebab perselisihan. Kita sadar nggak sadar denominasi ini ya tidak menjadi unity. Karena merasa ada gembala. Padahal kita harus sadar betul, gembala yang agung adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Bukan si A, si B, si C. 1 Korintus Ya. 1 ayat 11 dan 12. Sebab saudara-saudaraku telah diberitakan oleh orang-orang dari keluarga Klo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu yang dimasukkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau kau dari atau aku dari golongan Apolos, kan begitu? Atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Diingatkan buat kita. Perbedaan sinode, teologia, doktrin, dogma, budaya, tafsir daripada Bible bisa menimbulkan perselisihan yang membuat anak-anak Tuhan Yesus bertengkar. Perbedaan dogma, sinode, doktrin, budaya, tafsir daripada Bible, ini dapat membuat kita berselisih. Anak-anak Tuhan menjadi bertengkar. Dan yang kedua adalah, itu yang pertama tadi, beda pengajaran, beda tafsir, dan beda golongan. Ini yang membuat kita penyebab perselisihan di dalam pelayanan. Yang kedua adalah belum dewasa rohani. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Perbedaan tingkat keimanan kita dan karakter yang merupakan bagian. Bagaimana perbedaan merespon firman maksudnya. Dan karakter yang merupakan bagian dari kedewasaan rohani dapat menimbulkan perselisihan di dalam pelayanan. Belum dewasa rohani. Kalau saya masih belum dewasa rohani, pasti saya berselisih di dalam pelayanan.
Yang ketiga adalah dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 dan 4, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi dan berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Tuhan untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Amin. Apa yang membuat perbedaan kita yang ketiga adalah perbedaan fokus pelayanan kita. Fokus saya mau terkenal. Fokus saya mau kaya raya. Fokus saya mau mencari keuntungan diri sendiri. Fokus saya mau membangun orang-orang supaya banyak. Bukan. Fokusnya adalah bagaimana bertumbuh di dalam iman. Bagaimana berbuah. Amen. Berbuah yang baik, berbuah yang manis, berbuah yang benar. Dan apa? Menjadi orang-orang yang leading by example. Orang-orang yang menjadi apa? Adanya regenerasi, adanya multiplikasi, adanya generasi-generasi muda, singa-singa muda kita, supaya mereka betul-betul mau mempraktekkan kasih Kristus, terutama Amen. harus mau menjadi saksi Kristus. Amin. Beda fokus pelayanan itu membuat kita berselisih. Yang keempat adalah motivasi pelayanan yang salah. Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Ada. Dia kan tepuk tangan, kami nggak tepuk tangan. Dia kan ngomongnya ini pleset omongan begini, kami kan enggak. Nggak bisa. Kalau motivasi pelayanan kita yang salah, ini yang kita membuat berselisih. Iya kan? Filipi 1 ayat 15 tadi, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Salah motivasi dalam pelayanan pasti mendatangkan pertengkaran dan perpecahan. Pasti. Nah, 4 poin tadi adalah kesalahan apa yang membuat perselisihan dalam pelayanan. Tentunya kita harus bagaimana cara mengatasi perselisihan ini. Kan seperti itu, Bapak Ibu Amen. dan rekan-rekan semua. Kisah Para Rasul 1 ayat 24-25. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan, Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Artinya adalah, yang pertama, cara mengatasi perselisihan dalam pelayanan ini, minta hikmat Tuhan dalam memilih teman pelayanan. Jangan dikira saya berkenalan dengan Ibu Mailing ini mungkin nih, Ibu Dr. Ida Mawati, atau Pak Ben Hendrawan, Pak apalagi nih, Pak David Lesmane ini sahabat saya juga ini, Pak Melki, ya ini sudah benar teman pelayanan. Belum tentu. Saya harus minta hikmat Tuhan dalam memilih teman pelayanan. Jangankan itu, istri sendiri pun belum tentu, atau suami sendiri pun, anak sendiri pun belum tentu. Jangan dikira anak saya, istri saya hidupnya hedon, ya. Udah benar dikatakan menjadi pelayan Tuhan? Enggak, belum tentu. Minta hikmat Tuhan. Amin. Ya kan? Di dalam memilih teman pelayanan. Cuma usher menerima tamu, shalom, shalom, shalom. Belum tentu juga. Dia nggak dipakai Tuhan sebagai teman pelayanan yang betul-betul tulus dan murni. Gitu loh. Yang kedua adalah punya hati yang memperhatikan kepentingan orang lain. Kalau pelayan Tuhan tidak punya hati mementingkan kepentingan orang lain, jangan bilang dia sebagai pelayan Tuhan atau saya sebagai pelayan Tuhan. Nggak ada. Yesus kan dia punya hati mementingkan kepentingan orang lain. Aku mau sama seperti Yesus. Kalau ngomongin itu, ngucapin lagu itu, wah kayaknya dekat dengan pintu surga. Ya kan? Tetapi praktek. Ayo kita belajar praktek. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah yang dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi yang kedua adalah
diingatkan buat kita bagaimana cara mengatasi perselisihannya, punya hati yang memperhatikan kepentingan orang lain. Jangan egois. Dan yang ketiga, 1 Korintus 12 ayat 4 dan 7, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupanya rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai pekerjaan tetapi Tuhan adalah satu yang menggantikan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, mengerti bahwa perbedaan juga diizinkan Tuhan untuk saling melengkapi dan membangun. Hal-hal positif kita harus responi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dalam Roma 12 ayat 16-18 kita diingatkan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, bukan perkara-perkara yang di atas. Dikatakan perkara-perkara yang tinggi, ya kan? Wah, mau cari kepentingan saya sendiri, ya kan gitu, atau kelompok golongan saya. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tidak merasa paling hebat. Dan selalu bisa berdamai dengan teman sepelayanan. Yang terakhir saya bagikan adalah seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang sahabat daripada Elohim, Yesus Kristus Tuhan, pasti menghindari pertengkaran dan bisa menghormati perbedaan. Ini mulut saya ini, ya, harus saya betul-betul jaga. Ya, kalau orang Jawa, saya suku Jawa, maaf ya, saya ini orang Batak ya. Suku Jawa mengatakan jamu, jaga mulut. Kalau orang Batak seperti saya dibilang jamu, jaga muncungnya katanya. Gitu loh. Ya kan? Jadi saya harus menghindari kalimat-kalimat yang membuat orang bertengkar, ribut, ya, perbedaan apa yang membuat kepahitan sekalipun. Sebab seorang hamba Tuhan harus menghindari, seorang pelayan Tuhan, seorang anak-anak Tuhan, seorang sahabat-sahabat Tuhan, seorang saksi-saksi Kristus harus menghindari pertengkaran dan bisa menghormati perbedaan. 2 Timotius 2 ayat 23 dan 24. Silakan Pak Melki baca firman Tuhan ini Pak. 2 Timotius 2 ayat 23 dan 24 terakhir Pak. Silakan Pak. Bisa minta tolong Pak, mic-nya dibuka Pak. Pak Melki, 2 Timotius 2 ayat 23 24 Pak. 2 Timotius ya. 2 Timotius 2 ayat 23 dan 24. Hindarilah. Silakan Pak. Ya, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Amin. Sedangkan seorang hamba Tuhan Amin. tidak boleh bertengkar, Amin. tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Amin. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendak-Nya. Terima Amin. kasih Pak Melti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita selalu bisa menerima perbedaan sebagai alat daripada Tuhan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan, bukan untuk berselisih, bukan untuk bertengkar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih Yesus penyertaan pertolongan-Mu kepada kami, dan kami bersyukur Kau membungkus balut kami dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, iblis tidak berhak atas serangan balik apapun terhadap kami, terhadap hidup kami, kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, terutama pelayanan kami. Tuhan, kami juga mau komitmen kami bersama-sama belajar untuk kami tidak berselisih di dalam pelayanan kami. Apapun pelayanan yang kami lakukan, sekecil apapun dan di mata manusia, tetapi kami lakukan secara murni dan tulus, itu sangat menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, dahulu sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih
Bapak-bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Melki, kami kembalikan Ya, pada puji host. Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Bapak Dr. Darwan Putra Tambunan, SMIS ya, MTH, yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan sekali ini kita diingatkan karena memang perselisihannya apa namanya ya? Selalu terjadi di antara hamba-hamba Tuhan. Bahkan sejak zaman rasul-rasul, Rasul Paulus pun bertengkar dengan sesama, yaitu tentang pengajaran, tentang doktrin, bahkan tentang pendapat-pendapat yang kelihatannya kecil, tetapi Tuhan memberikan hikmat. Mereka boleh bertengkar, tetapi mereka tetap sebagai saudara. Mereka boleh beda pendapat, tetapi tetap sebagai saudara. Nah, puji Tuhan, saya juga mengalami beberapa hal yang dalam pelayanan ini saya berpikir mungkin masih lebih loyal, masih lebih baik, masih lebih setia kawan orang-orang yang di dunia persilatan atau dunia kegelapan. Ya, karena apa? Karena di dunia kegelapan ini orang rela membela sahabatnya ya sampai rela mengorbankan nyawa. Tetapi di dalam pelayanan seringkali hanya karena beda pendapat rela untuk mengkhianati, bahkan memfitnah dan membunuh temannya sesama hamba Tuhan. Jadi mengerikan sekali memang keadaan ini, dan itu saya alami berkali-kali sebagai hamba Tuhan oleh hamba Tuhan yang lain, dan itu bukan hamba Tuhan yang biasa ya, tetapi dia seorang pendeta, bahkan gembala sidang ya, yang sudah ada gelarnya beberapa berderet. Tetapi saya bersyukur karena saya belajar sama Tuhan langsung. Belajar sama Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, dan memberikan keberanian untuk melawan musuh. Dan musuh kita yang paling besar sebetulnya bukan orang lain. Musuh kita itu adalah diri sendiri, yaitu ego kita. Sebab tadi Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, kadang-kadang hamba Tuhan ini iri, saling iri, kemudian egois. Nah, karena iri dan egois ini, sehingga tidak lagi peduli dengan sesama teman sekerja di ladang Tuhan, yaitu sesama hamba-hamba Tuhan. Karena iri mungkin karena aduh, Pak Darwan ini lebih ganteng, lebih muda, ya, lebih pintar. Nah, ini iri. Nah, ini kalau itu terjadi, maka pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kemudian egois. Ya, karena jelas firman Tuhan itu ya dan amin. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri atau egois, di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Olehnya itu, mari kita semuanya lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, mari kita jangan lagi iri hati dan jangan egois atau mementingkan diri sendiri. Karena itu menjadi sumber atau pangkal dari segala kekacauan dan kejahatan yang terjadi. Ya, terima kasih, puji Tuhan, kita diingatkan pagi hari ini. Oke, baik Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, silakan satu orang saja karena waktunya sudah hampir jam 6. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya mungkin atau mau menambahkan? Saya Pak, saya. Oke, silakan. Terima kasih, saudaraku Pak Melki. Shalom. Ya, shalom. Pak Darman. Tadi saya mungkin salah dengar ya Pak. Mungkin Pak Darman lulusan sekolah pemerintahan ya? Betul Pak. Iya. Betul. Di Bandung. Hah? Di Bandung ya? Di Bandung Pak. Iya, di Lembaga Administrasi Negara. Oh, LAN ya. Iya. Kalau IPDN tadi bukan ya? Ya, dari lulusan Lembaga Administrasi Negara. Oh iya. Iya, Pak. Bukan IPDN ya, bukan IPDN. Saya pikir IPDN. Iya. Kalau IPDN kita satu alma mater Pak. STPDN kalau kami Pak. Oh, STPDN angkatan. Ya sama ITPDN sih namanya, betul. Iya, maksudnya angkatan berapa Pak?
Bukan, kami dari lembaga administrasi negaranya. Oh iya iya. Dulu saya, dosen pembimbing saya namanya Profesor Dr. Ermaya Suradinata sama Profesor Dr. Sadu Wasistiono. Iya. Beliau mantan gubernur Lemanas itu Pak Ermaya. Oke Pak. Iya Pak. Pak Darwan ini sharing aja Pak. Baik Eh, Pak. Memang tadi yang dijelaskan itu kita harus saling menghargai perbedaan karena kita menghindar dari sebuah perselisihan. Nah, Amin. kita melihat dengan posisi Rasul Petrus sama Rasul Paulus. Ketika terjadi perbedaan, Rasul Paulus menegur Rasul Petrus, ya. Tetapi dengan sebuah kerendahan hati, walaupun secara senioritas Petrus adalah senior, tetapi karena dia tahu bahwa itu sebuah kesalahan yang dia lakukan, maka dengan lapang dada dia menerima teguran dari Rasul Paulus. Nah, ini soal-soal dari sebuah pengajaran yang keliru yang diterapkan oleh Petrus. Nah, tadi juga Pak Darwan ada singgung tentang perbedaan doktrin, perbedaan dogma, ya, yang membuat kita anak-anak Tuhan ini menjadi bertengkar di akhir zaman. Berarti kalau melihat posisi ini kita semua sudah ada di dalam sebuah sistem yang mau tidak mau terus kita bertengkar. Karena sepanjang perjalanan ini kita tetap berada pada perbedaan. Ya, karena masing-masing denominasi, masing-masing gereja tampil dengan sebuah pemahaman bahwa saya yang paling benar. Ya kan? Nah, bagaimana kita harus belajar dari Petrus dan Paulus? Petrus yang dalam kapasitas dia sebagai rasul, dia senior. Paulus dia junior, tapi bisa menerima teguran dari Paulus. Karena apa? Dia mendasari diri atas firman, atas pewahyuan yang mereka miliki. Nah, kita kembali kepada posisi kita, Pak Darwan. Artinya kalau melihat situasi yang ada ini, sebenarnya kalau dikatakan kita harus saling menerima perbedaan. Tapi perbedaan yang mana, Pak? Kalau kita menghargai perbedaan, lalu kemudian perbedaan itu membawa orang binasa, apakah kita tinggal diam? Ya kan? Ini yang perlu dipikirkan. Saya sih kalau misalnya, ini ajaran ini mengklaim diri dia benar. Tapi kalau lihat dia menuju kepada kebinasan, kita tidak boleh menghargai perbedaan itu. Harus tegur, ini salah. Ini tidak benar. Yang benar seperti ini, ikut kata firman Tuhan, Pak. Mungkin itu tambahan saya, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji Baik, Tuhan. terima Ya. kasih Pak Alpan. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Melki. Iya, baik, puji Tuhan, betul. Kalau memang Betul. perbedaan itu, misalkan orang itu mengatakan begini, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu bukan Mesias. Nah, ini perlu kita tegur dengan kasih, perlu kita beritakan, kita sampaikan bahwa Yesus itu benar Tuhan. Kemudian dasarnya kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, kita tunjukkan ayat-ayatnya. Itu misalkan seperti itu mungkin yang disampaikan oleh saudaraku Pak Alexander Pandi. Karena perbedaan boleh terjadi ketika kita masih sama-sama meyakini Yesus adalah Tuhan, nggak masalah. Kita berbeda boleh, hanya hal masalah misalkan contoh hal tentang baptisan. Ada yang baptisan dengan baptisan percik, ada yang harus baptisan dengan selam. Itu silakan saja, itu perbedaan yang secara itu saja. Tetapi kalau perbedaannya sudah mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Mesias, Yesus bukan firman, maka itu kita harus beritahukan dan kita harus sadarkan orang tersebut dengan dasar-dasar firman Tuhan yang kita sudah pelajari dan pahami. Seperti firman Tuhan, ajarkanlah mereka semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi mungkin begitu yang disampaikan oleh Pak Alexander Pandi. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Memang Pak Darwan Putra Tambunan ini orang biasa, tetapi dia luar biasa. Karena Yesus kita luar biasa, maka kita semuanya luar biasa. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih banyak buat hambanya Pak Darwan Tambunan dan juga Pak Alexander Pandi. Terima kasih. Kita akan akhiri doa pagi kita pagi hari ini. Nanti C. Ivon akan berdoa syafaat. Kemudian nanti Pastor Nathanael Irja akan membawakan doa berkat untuk kita semuanya. Waktu selanjutnya saya serahkan ke